Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Kia Happy. Ya, hari ini kita akan melanjutkan modul asesmen SMP, SMA atau SMK. Nah, sekarang selesaikan modul. Klik. Kemarin kita sudah membahas modul 1, modul 2. Nah, sekarang kita akan membahas modul 3. Yang judulnya penggunaan hasil asesmen SMP dan SMA. Klik pelajari materi. Nah, klik belajar materi. Di sini ada 3 materi yang tersedia. Nah, materi yang pertama yaitu merencanakan tindak lanjut asesmen. Kita klik merencanakan tindak lanjut asesmen di video yang pertama. Apabila teman-teman belum paham, teman-teman harus menonton video ini sampai habis. Nah, ini saya percepat ya teman-teman. Sekarang lanjut ke video yang kedua, merencanakan tindak lanjut asesmen matematika. Ya. Kemudian langsung kita ke latihan pemahaman. Soal yang pertama, di bawah ini yang bukan prinsip pola pikir bertumbuh adalah A. Kesalahan merupakan kesempatan untuk belajar lebih banyak lagi. B. Kecerdasan dan bakat bersifat tetap dan bawaan lahir. C. Umpan balik yang tepat berpengaruh pada motivasi belajar. D. Setiap orang itu unik, memiliki peta jalan belajar yang berbeda dan tidak perlu membandingkannya dengan orang lain. Nah, kalau ini di soal latihan pemahaman, salah tidak apa-apa ya teman-teman. Jadi kalau salah itu tidak harus mengulang. Kalau post test baru, itu kalau salah mengulang. Tapi kalau latihan pemahaman, tidak apa-apa salah. Kita cek jawaban kita benar atau salah. Ya, jawaban kita benar. Kita lanjut ke soal latihan pemahaman yang kedua. Salah satu bentuk tindak lanjut dari hasil asesmen adalah mengubah strategi belajar. Nah, coba kita jawab yang A, itu benar. Ya, kita lanjut. Kembali ke materi. Nah, sekarang kita harus mengisi cerita reflektif. Apakah ibu atau bapak guru sudah menerapkan pola pikir bertumbuh dalam diri sendiri? Ya, sudah. Misalnya. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu umpan balik. Umpan balik di sini ada satu video dan satu latihan pemahaman. Kita klik videonya. Nah, teman-teman bisa nonton sampai habis kalau yang belum paham ya. Nah, saya percepat. Sekarang latihan pemahamannya. Anak tangga terakhir pada tangga umpan balik adalah pemberian. A. Nilai, B. Saran, C. Apresiasi, atau D. Perhatian. Yaitu apresiasi. Ya. Sekarang kita jawab cerita reflektif. Umpan balik seperti apa yang pernah ibu dan bapak guru lakukan? Nah, misalnya umpan balik seperti
memberikan pertanyaan yang memandu peserta didik. Nah, kalau jawaban cerita reflektif itu tidak harus seperti ini ya, Bapak Ibu Guru. Bisa yang lain sesuai dengan pengalaman Bapak dan Ibu Guru. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu mengolah dan melaporkan hasil asesmen. Di sini ada 4 video, wah, lumayan banyak. Ada 4 video dan 3 dokumen. Kita buka satu persatu dari yang atas. Kita percepat. Kemudian buka dokumennya. Lalu video yang kedua. Kita percepat. Kemudian kita buka video yang ketiga. Kita percepat. Kemudian dokumennya kita buka. Nah, sekarang video yang keempat. Nah, sekarang latihan pemahaman. Di sini ada 4 soal latihan pemahaman. Salah satu tantangan dari cara pengolahan hasil asesmen dengan metode alternatif ke-1 adalah data angka yang dihasilkan belum tentu mencerminkan kompetensi utuh jika rubriknya tidak reliabel. Nah, kita coba jawab A. Ya, benar. Nomor 2. Pengolahan hasil asesmen dengan alternatif kedua memanfaatkan keseluruhan data kuantitatif sebagai bahan rapor belajar. Data kualitatif digunakan sebagai opsional hanya jika dibutuhkan. Berarti kalau coba kita jawab B. Ya, benar. Selanjutnya, pengolahan hasil asesmen dengan alternatif ketiga hanya menggunakan data sumatif sebagai bahan rapor belajar. Oleh karena itu, asesmen formatif tidak perlu dilakukan. Coba kita jawab yang B. Ya, benar. Lanjut soal yang keempat. Alternatif pelaporan belajar oleh murid yang dapat dilakukan oleh guru adalah konferensi, portofolio, pameran karya, semua benar. Coba kita jawab semua benar. Ya. Kembali ke materi. Nah, lalu kita cerita reflektif. Apa kesulitan yang Ibu atau Bapak guru hadapi saat ini ketika melakukan pengolahan hasil asesmen dan menyusun laporan hasil belajar? Nah, di sini kesulitan Bapak dan Ibu guru apa? Misalnya kesulitannya apa ya? Di sini Bapak Ibu ceritakan ya. Nah, setelah itu kita back to belajar materi, lalu kita kerjakan post test. Nah, mulai kerjakan post test. Soal yang pertama, seseorang yang memiliki pola pikir bertumbuh berkeyakinan bahwa kecerdasan dan bakat dapat dikembangkan seiring berjalannya waktu, usaha, dan belajar yang diikuti kesungguhan dan ketekunan.
Nah, pernyataan tersebut adalah pernyataan yang A. Benar. Soal yang kedua. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Nah, kita baca secara cepat, scanning. Manakah pernyataan yang kurang sesuai dalam menerapkan pola pikir bertumbuh? Di sini pernyataan yang kurang sesuai. Nomor 1 dan nomor 3 kurang sesuai. Berarti kalau ada nomor 1 dan 3 salah. Berarti jawabannya yang B. Soal nomor 3. Perhatikan salah satu hasil asesmen diagnostik siswa kelas 11 pada mata pelajaran kimia di awal tahun ajaran baru berikut. Kita baca ini pernyataannya. Manakah bentuk tindak lanjut dalam hal strategi pembelajaran yang sesuai terkait hasil asesmen tersebut? Ya, jawabannya kita jawab yang A. Selanjutnya, nomor 4. Umpan balik adalah komentar atau respon terhadap karya dan proses belajar murid yang relevan dengan teknik penilaian formatif yang diberikan. Pernyataan itu pernyataan yang benar atau salah? Yang A. Nomor 5. Perhatikan cuplikan percakapan guru bahasa Indonesia dan siswa berikut. Nah, dalam percakapannya itu tentang apa? Tentang desaran. Selanjutnya, nomor 6. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. Kita baca cepat. Hal yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan data kuantitatif serta data kualitatif dari asesmen formatif dan asesmen sumatif untuk dijadikan nilai rapot adalah yang B. Nomor 7. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. Di sini ada 7 pernyataan. Hal yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan seluruh data hanya dari asesmen sumatif untuk dijadikan nilai rapor adalah yang D. Soal nomor 8. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. Di sini ada 7 pernyataan. Hal yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan seluruh data kuantitatif dari asesmen formatif dan sumatif untuk dijadikan nilai rapor adalah, kita lihat di sini, yang A. Soal nomor 9. Pak Karsan adalah kepala sekolah SMP Insan Maju. Bla 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 bla. Nah, di sini kita baca secara cepat. Dengan kondisi seperti itu, sebaiknya strategi apa yang paling tepat Pak Karsan terapkan di sekolahnya? Nah, kita baca lagi. 9. Yang A. Strategi menghimbau guru untuk menyampaikan masalah ini dengan orang tua saat pembagian rapot. Nomor 10. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Di sini ada 6 pernyataan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pelaporan belajar yang dilakukan efektif adalah
supaya efektif. Ada 1, 3, 4 ya. Yang A. Nomor 11. Perbedaan pelaporan belajar dan pelaporan hasil belajar adalah, kita baca opsi jawabannya. Ya, kita pilih yang D. Cek ulang jawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita dapat jempol. Kumpulkan. Ya, alhamdulillah.